Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat Jembermu, alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa lagi, bersua kembali untuk belajar bersama. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Dan kita senantiasa bersyukur, tidak boleh lupa untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Salam dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada Nabi kita akhir zaman Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Jembermu, alhamdulillah kali ini kita akan belajar pelajaran yang sangat istimewa. Pagi hari ini kita mengundang Ibu Dr. Siti Nur Samsiah SSMPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat, ternyata ada waktu kan ya? Ya alhamdulillah. Cek angele golek waktu kok sibuk kapan kalau sibuknya. Tapi alhamdulillah akhirnya hari ini kita bisa bertemu untuk belajar bersama. Pagi hari ini kita akan belajar pentingnya belajar bahasa Arab. Nah, ini kan koyo angel ngono ya. Bahasa Arab angel. Untuk apa toh kita itu ndak ketemu, ndak ngomong dengan orang Arab di sini. Tapi kita kan lupa bahwa kita setiap hari itu ketemu bahasa Arab. Di mana itu? Yang sering ngaji ya ketemu bahasa Arab. Kita ketemu dengan kalam Allah. Ya kan firman-Nya Allah di Al-Qur'an itu semua bahasa Arab. Jadi jangan dikira kita itu tidak akrab dengan bahasa Arab. Ya tidak akrab ya harus mengakrabkan, masuk kitab sucinya gak diwoco terus ya opo. Nah, kali ini kita akan belajar supaya kita semangat ini ya. Benar. Ya, supaya kita semangat ya opo carane kita itu bisa mengenal lah setidaknya ya tentang bahasa Arab yang kita baca itu. Karena di situ Quran kan semuanya pakai bahasa Arab di Al-Quran. Nek gak ngerti karepe. Ya karena ngomong kita orang Jawa Indonesia ini ya kita baca. Walaupun memang kalau sudah baca itu dijamin pahalanya setiap hurufnya. Ya. Tapi kalau ngerti artinya itu kan lebih nikmat. Mau coba WA ya Bu, kayak karo artinya iki opo. Padahal iki keterangannya janjian jam 09.00 ning PDF. Orang ngerti artinya terus ya opo. Nah, Ibu ini ya, alhamdulillah langsung saya bertanya saja ini ben cepet dan ngiso bahasa Arab. Iya, benar. Iya. Di Al-Qur'an itu bahasa Arab semuanya. Al-Qur'an itu kan pedoman hidup manusia. Pedoman orang hidup ya, bukan pedoman orang mati, pedoman hidup manusia. Maka kita harus tahu apa yang ada di situ, kan undang-undang. Terus bagaimana ini kita ini kan gak ngerti bahasa Arab. Mengapa Quran itu kok kudu bahasa Arab, kok gak bahasa Jember? Monggo dijelaskan kepada sahabat Jembermu. Baik, ini ya perlu diketahui kenapa Al-Quran itu berbahasa Arab ya. Bahasa Arab itu sebenarnya bahasa yang paling indah. Paling indah. Kata paling itu berarti sudah istimewa. Istimewa. Ya. Jadi istimewa. Paling istimewa. Kemudian paling fasih bahasanya. Paling fasih bahasanya. Ya, paling fasih bahasanya. Bahasa Inggris itu? Bahasanya. Itu dalam agama Islam. Dalam agama Islam. Ya, karena kita tahu Al-Quran, hadis ini juga menggunakan bahasa Arab dan merupakan pedoman hidup manusia. Pedoman hidup manusia. Dan ini tidak lepas dari surat Yunus ayat 2. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan ya. La'allakum ta'qilun ya. Inna anzalnahu Qur'anan, sesungguhnya kami
telah turunkan Al-Quran Arabian berbahasa Arab, la'allakum, agar kalian semua taqilun, berpikir. Ya, jadi jangan menganggap bahasa Arab itu sulit. Kita dianugerahi oleh Allah logika atau akal pikiran itu untuk berpikir. Ya, jadi itulah untuk belajar. Ya, untuk belajar diberi akal itu. Gunakan akalnya, jangan disimpan saja, dipakai ya. Iya. Taruh di sini saja, pakai itu ya. Berarti di situ di Yunus sudah dijelaskan bahwa Quran bahasa Arab. Ya. Terus kita diberi akal ya, mikir, bukan untuk yang lain saja, tapi terutama adalah untuk berpikir suatu ajaran yang wajib kita pahami. Walaupun bacanya saja sudah berpahala. Tapi nek gak ngerti karepe. Iya, begitu. Karena memang kalau sudah moco Quran, moco saja ya. Ini kan kelasnya masih membaca. Itu sudah kadang hati kita tersentuh, sejuk gitu saja hati kita, tapi nggak ngerti maksudnya. Kalau orang Arab ngimami sholat itu sampai nangis. Iya. Karena tahu artinya. Nah, kita juga ikut nangis, tapi nggak ngerti karepe. Pokoknya mau nangis, melok nangis, suaranya merdu imamnya gitu. Jadi kita harus menggunakan akal kita untuk berpikir. Berpikir tuh ya belajar maksudnya. Bukan hanya membaca Al-Quran saja, tetapi pahami maknanya. Jadi kelasnya kita itu kan masih kelas membaca. Itu pun ditempuh bertahun-tahun. Tapi sebenarnya bisa dekat, bisa cepat. Kalau kita itu mau memang motivasi dari diri sendiri ya. Ada yang 3 bulan sudah lancar. Ada yang bertahun-tahun enggak ketemu-ketemu, tergantung kitanya. Sebenarnya mudah ya. Mudah ya. Jadi ini untuk diri saya sendiri juga ini. Nanti ya apa caranya latihan bahasa Arab menggunakan akal yang sudah diberikan oleh Allah seperti yang disampaikan surah Yunus ayat 2. Ya. Jadi Quran itu memang bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau kita plankan ada yang bahasa Indonesia langsung, begitu baca langsung tahu. Kita kan tidak boleh begitu ya, harus tetap ada Arabnya. Nah, kalau mau belajar lagi kan dilengkapi terjemah itu diwoco maksudnya belajar atau sekedar itu saja gitu ya. Sebenarnya teknisnya mudah bagi kita lah ya, yang lansia atau yang sudah remaja ya. Sekarang itu sudah banyak Al-Quran terjemahan per kata. Ya, di situ. Kita membaca dari surat Al-Fatihah saja, itu sudah mengandung banyak kosakata dalam bahasa Arab. Setidaknya itu paling minim moco artine. Iya, benar. Betul. Kalau nanti kesulitan pemahaman bisa bertanya, kan begitu ya. Nah, jadi kalau kita mikir hataman Quran itu, setidaknya juga ditarget hataman untuk membaca artinya. Syukur-syukur kalau perkata. Jadi kita nyambung maksudnya, tahu apa yang di Al-Quran itu. Kalau tidak paham kan bisa bertanya gitu ya. Benar, makanya itu kan sudah diterapkan di pengajian Aisyah kita yang secara rutin dilakukan setiap hari Jumat. Di situ kan ada qiraah ataupun baca tartil. Baca Al-Quran itu bukan hanya membaca saja, tetapi diusahakan memahami makna perkataannya, begitu. Dibiasakan begitu ya. Lama-lama nanti lama-kelamaan kan ketemu lagi, banyak diulang kan. Kalimat-kalimat di Quran itu banyak yang diulang. Iya, benar gitu. Jadi lama-lama juga jadi kita harus mentargetkan sudah khatam berapa kali baca Arabnya sekaligus membaca terjemahannya. Syukur-syukur per kata. Jadi begitu hebatnya. Kalau tahu isinya, mau belajar terjemahnya, baca saja itu ya insya Allah ada pemahaman. Insya Allah cepat kita memahami bahasa Arab. Jadi terus bahasa Arab ini keistimewaannya apa? Kok sampai harus dipakai di dalam Quran itu memakai bahasa Arab. Iya, benar. Keistimewaan dari bahasa Arab dalam Al-Quran itu juga, ataupun Al-Quran menggunakan bahasa Arab ya. Karena bahasa Arab ini memang di sini adalah bahasa para nabi sahabat kita sebenarnya.
Tapi itu tidak lepas dari ajaran Islam itu. Kedua itu, yang pertama kali yang diturunkan itu adalah Al-Quran. Kemudian Al-Hadis, ya, di mana kedua pedoman itu sama-sama menggunakan bahasa Arab. Ya, jadi keistimewaannya disitulah bahasa Arab itu memang di situ untuk memahami kedua pedoman tersebut kita tidak bisa belajar bahasa Indonesia saja ataupun bahasa-bahasa suku saja, tetapi caranya adalah bahasa Arab itu yang harus kita kuasai untuk memahami maknanya daripada Al-Quran itu sendiri. Dan Al-Quran memang itu Allah menurunkan di tanah Arab. Di tanah Arab, bangsa Arab. Maka diturunkan di Indonesia ya. Iya itu. Karena Allah menghendaki turun di Arab. Maka dari situ kan jelas melalui Al-Quran yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kan diperintahkan di situ diturunkan pada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad juga mau memerintahkan kepada umatnya untuk belajar bahasa Arab begitu. Nah, kalau suatu perintah itu kan wajib sudah Bu, bahwasanya bahasa Arab itu wajib dipelajari. Jadi hukumnya belajar bahasa Arab sesungguhnya wajib. Benar. Bukan hanya dosen bahasa Arab ini ya. Bukan. Jadi semua umat Islam itu wajib mempelajari bahasa Arab begitu. Jadi semua umat Islam wajib mempelajari bahasa Arab karena supaya bisa memahami kitab Al-Quran dan hadis. Selain itu kan juga bisa kita sholat, zikir kan menggunakan bahasa Arab semuanya. Kalau penjenengan ini kan memang dosen di Unmu Jember FAI, PAI dan jurusan bahasa mengajar bahasa Arab. Bukan hanya yang ngajar bahasa Arab saja yang wajib belajar bahasa Arab. Benar. Ternyata semua umat Islam diwajibkan belajar bahasa Arab begitu. Ini yang sepertinya belum menyampaikan kepada kita. Kalau hukumnya belajar bahasa Arab itu wajib. Kalau kita semua jadi mikir ini ya. Iya. Nek gak mau, ya kapan bisanya? Udah pernah berangkat untuk belajar ya. Iya. Berarti angel. Bilangnya memang angel. Mocone wae angel, plungker-plungker opo. Tapi nyatanya kan bisa dibaca. Bisa dibaca. Bisa dibaca. Nah, tinggal kita melatih untuk menerjemahkan bahasa Arab ini. Ya, jadi mungkin manfaat-manfaatnya untuk belajar bahasa Arab ini seperti apa secara rinci sehingga kita itu lebih semangat lagi untuk bisa belajar bahasa Arab. Ya, yang pertama manfaatnya belajar bahasa Arab, kita tahu bahwasanya bahasa Arab itu bagian dari syiar agama Islam. Syiar agama Islam. Ya, kalau sudah mengatakan syiar, berarti kan semua ajaran-ajaran Islam itu kan berbau bahasa Arab di sini. Betul. Tidak lepas dari itu semuanya. Kemudian yang kedua di situ adalah Al-Quran dan hadis berbahasa Arab. Sehingga kita juga wajib belajar bahasa Arab untuk memahami makna kandungan dari Al-Quran dan hadis tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga di sini agar kita bisa mengembangkan, mempengaruhi logika, akhlak dan komunikasi kita. Kalau kita bisa bahasa Arab. Ya, ternyata Nah, dengan bahasa Arab betul, itu mempengaruhi logika kita. Kilo Al-Fatihah sing sudah sampai baca 17 kali. Dalam sholat gitu ya. Begitu. Nah, gak tahu artinya kita sholat maca Fatihah gak ngerti artinya Fatihah terus ya opo. Padahal itu wajib dibaca di dalam sholat. Kalau ndak maca Fatihah, ndak sah sholatnya kan begitu ya. Padahal untuk husuk sholat itu kan kita tahu maknanya. Begitu. Jadi bukan hanya lisannya hafal, tapi harus sampai kepada hati kita sehingga kita benar-benar komunikasi dengan Allah seperti itu. Karena doa, sholat itu berdoa itu komunikasi kepada Allah. Nah, tertarik kepada tadi ya, kita itu syiar mempengaruhi logika. Ya. Iya. Jadi orang pendakwa itu harus tahu betul artinya apa yang disampaikan, gitu ya. Tentang ayat yang disampaikan itu maknanya seperti ini loh. Misalnya tentang syukur gitu ya. Iya, benar. Nah, kamu kalau bersyukur ini, kalau tidak ini ada kak fakro. Gitu kan ya. Benar. Yang di ayat Ibrahim itu ya. Kalau bersyukur aku tambah nikmatnya. Kalau kamu tidak mau bersyukur mengingkari nikmat Allah maka
ada Kak Fakro itu kan takut ya. Iya, takut kita. Jadi kafir di situ ya. Padahal kita mikirnya kafir itu kan non Islam. Tiba kita pun itu bisa Kak Fakro. Iya. Kalau tidak mau bersyukur. Itu sampai mikir dong. Kenapa orang jadi tersinggung? Kita sendiri itu menyinggung diri kita sendiri, orang Islam bukan ke orang lain kan begitu ya, bukan ke agama lain. Kita sendiri tidak bersyukur saja Kak Fakro itu ya ayatnya. Masya Allah, ya jadi ya wajib ternyata untuk belajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Bukan khususan Ibu Dokter. Bukan khususan orang agama saja, Bu. Juga orang bukan jurusan agama saja. Semua umat Islam itu wajib, itu yang perlu digarisbawahi. Kalau kitab suci kan rukun iman yang ketiga. Itu ya, mengimani kitab suci. Bagaimana bisa mengimani kalau tidak tahu artinya? Bagaimana hidup kita terarah kalau kita tidak tahu undang-undangnya? Kita kan undang-undangnya Quran ya. Setidaknya bahasa Arab yang kita mampu ya bahasa di Al-Quran itu ya. Tidak harus bicara berkomunikasi dengan orang Arab, haji, umroh itu kan butuh bahasa Arab ya. Ganjang totolan hom serial gitu ya. Jadi tapi itu pun mendukung ya. Kalaupun kita jawab dengan bahasa Al-Quran pun orang Arab itu ngerti. Misalnya tersesat, ihdinas siratal mustaqim. Dia tahu jalan tersesat akan ditunjukkan. Bisa nyambung gitu ya. Walaupun bukan bahasa sehari-hari pasaran gitu ya. Jadi kita harus memang bisa berbahasa Arab. Ya. Iya. Kok kita itu apa ya? Merasa sulit gitu ya. Merasa amat berat untuk tidak mampu lah sepertinya, yaitu untuk bisa berbahasa Arab gitu. Bagaimana ini kondisi yang ada realita di masyarakat kita itu kan ya banyak memang. Iya. Hampir banyak sekali ya, lebih banyak yang tidak bisa bahasa Arab. Tapi Islam, kita yang sudah di jalur pendidikan saja juga tidak tahu, apalagi yang di pedalaman yang ya gitu ya, masih di pinggiran-pinggiran itu. Kadang ya juga saya iri dengan orang-orang itu kok lebih suka dengan kalau belajar bahasa Inggris kok lebih suka, lebih mudah ya, seperti itu. Lebih banyak diminati. Sedangkan bahasa Arab sama-sama bahasa internasional. Ya kok malah justru bahasa Arab itu kurang diminati. Ya, karena ini kita tidak tahu manfaat daripada tidak memahami manfaatnya dari mempelajari bahasa Arab. Bahkan nanti konon kabarnya di alam barzah pertanyaannya bahasa Arab. Tidak kenal terus apa? Man rabbuka, man nabiyuka, man dinika. Gak iso jawab terus ya opo gitu ya. Jadi kita harus bisa berbahasa Arab itu. Gitu ya. Jadi mulai dari awal kayaknya ya bisa ya segala sesuatu, karena tadi sudah disampaikan surat Yunus diberi akal untuk berpikir, untuk mau belajar. Nyatanya kalau bahasa Inggris itu ada yang belajar juga bisa. Walaupun ada yang sudah bisa, kita yang tidak belajar juga tidak bisa. Sama saja. Jadi kita tantangannya mau belajar. Apa tidak. Janjinya Allah mudah itu ya di surat An-Najm itu. Siapa yang mau belajar Al-Quran pasti bisa. Ya, alhamdulillah ini ada wawasan baru tentang belajar bahasa Arab. Ya, jadi misalnya contoh-contoh ya keistimewaannya Arab di situ, artinya dari kalimat misalnya rozaqnahum saja. Kalau di surat awal-awal itu ya Al-Baqarah, waladina yang ada rozaqnahum yunfikun. Kita diperintahkan untuk berinfak. Rozaqna, siapa yang diperintahkan di situ ada domir. Itu kan menjelaskan gitu ya. Keluasan bahasa Arabnya itu di situ, keluasan maknanya dibanding dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Memang di bahasa Arab itu lebih rigid. Ya, dibanding dengan bahasa Inggris. Nanti ini kembalinya kemana? Ada ada mudhof ilaih, namanya domir itu nanti kata ganti orang ini kemana? Belum lagi nanti kalau menafsirkan. Jadi kalau memang kita belajar Quran semakin luas, kita tahu tajwid saja bermacam-macam jadi indah ya. Jadi indah bacaan kita. Nih tahu artinya lagi.
satu kata saja itu bisa maknanya bermacam-macam. Iya. Kan contoh kan rozaqona, rozaqo. Nanti itu berarti rezeki. Rezeki. Kami gitu ya. Kembalinya Allah Iya. kepada Allah. Dan ada keterlibatan manusia di situ untuk mencari rezeki. Mencari rezeki. Jadi kalau Betul. jadi banyak yang bisa diambil. Ya selain Hikmah itu kan dari- manfaatnya bahasa Arab kan kita tahu. Tabiin, para Rasulullah semuanya adalah berbahasa Arab. Bahasa Arab semuanya. Berarti kan kita harus mengikuti jejak mereka. Betul. Kalau ngaku, meneladani. Itu yang penting. Karena dengan bahasa Arab itu juga bisa menenteramkan jiwa sebenarnya. Iya. Ketenangan jiwa itu ketenangan ada. jiwa ada. Ya, karena itu mempengaruhi akhlak kita dalam berbahasa Dalam Arab berbahasa. itu. Berbahasa Betul. komunikasi. Iya, begitu. karena bahasanya itu indah. Indah. Allah menyampaikan di situ. Iya. Segala hal ditoto sing apik, akhlaknya juga ada dalam bahasa Iya, itu. benar. Tidak ada bahasa yang malah perintahnya kan tidak boleh berdusta atau mengumpat atau itu kan tidak dan diperkenankan. lain-lain. Jadi akan berpengaruh kepada akhlak kita. Apalagi kalau sudah isi-isi dari Al-Quran. Keteladanan Nabi-Nabi Rasul kan ada di Al-Quran Iya, semua. benar. Jadi kalau kita tahu artinya banyak hal. Memang Banyak betul-betul tadi ya sebagai pedoman manusia untuk hidup di dunia. Benar. Nah, benar-benar bisa terarah dengan kita tahu arti daripada Al-Quran, tahu bahasa Arab. Ya. Kalau di Al-Fatihah saja misalnya ya kita tidak tahu terus ya opo. Tiap hari kan minta ihdina siratal mustaqim ya. Minta apa? Ya. Gitu. Nah, tunjukkan jalan yang lurus, tunjukkan jalan lurus minta. Tapi kalau kita mau sorong kanan, sorong kiri kan nggak pantas gitu ya. Kita tahu artinya kita minta jalan yang lurus kok kita serong kanan, serong kiri. Yang ini kan halal, ini haram dan semua informasinya ada di Al-Quran. Gitu ya. Kalau tahu artinya. Iya. Kalau nggak tahu. Dan itu pun tidak lepas dari hadis Imam Malik, Bu, mengatakan di situ taraktum fima ya bainahuma ya taraktum fikum amroini ya. Kami tinggalkan sesuatu perkara kepada kalian. Lantadillu matamassakum bihima ya. Kalian semuanya tidak akan tersesat jika berpegang teguh kepada kedua perkara tersebut. Ya, kitaballahi wa sunnata nabiyhi, yaitu kitab Allah, yaitu apa? Al-Quran wa sunnata nabiyhi, yaitu hadis Nabi. Jadi kita harus berpegang teguh kepada kedua ini, Bu. Nggak boleh kita berpegang teguh selain dari dua pedoman ini, Al-Quran dan hadis. Maka kita akan terselamatkan di dunia maupun di akhirat nantinya. Itu sudah dijamin, begitu. Kalau mau ikut dua perkara yang ditinggalkan Nabi kepada kita. Iya. Kitab suci Al-Quran dan hadis. Kitab suci Al-Quran dan hadis berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Kembalinya itu. Harus tahu maksudnya. Tahu maksud isinya apa. Kenapa kita ini tidak tercerahkan? Iya. Kondisi kita kalau mikir kok semakin seperti ini, benar. Buruk gitu ya, karena kita tidak tahu Quran, isinya Quran ya. Misalnya tentang kalau baca di An-Nur itu ya, bagaimana tentang aurat wanita dijaga, pandangan mata dijaga, kan ada semua di situ. Kalau kita itu jadikan tadi pedoman hidup, tahu artinya. Iya, benar. Kan kita pasti tidak akan tadi dolah, tidak akan tersesat jalan. Kalau kita mikir loh, kehidupan ini kok semakin rumit, akhlak ini kok semakin jauh gitu ya, bukan semakin baik. Kalau lihat di berita-berita ada kekerasan seksual dan sebagainya. Nah, itu kita kembali lagi. Ini loh pedoman hidup, kembali kepada Al-Quran dan diamalkan ya. Setelah tahu artinya ya diamalkan. Ada juga yang sudah tahu tapi ngelanggar gitu ya. Makanya itu kan juga dipertegas dalam kaidah usuliyah di situ ya. Bahwasanya kita itu bukan hanya membaca saja Al-Quran itu. Baca itu memang wajib, tetapi untuk menyempurnakan kewajiban-kewajiban itu maka perlu melakukan kewajiban-kewajiban yang lain, yaitu apa? Memahami bahasa maknanya dengan belajar bahasa Arab, begitu. Jadi begitu. Setelah dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu endingnya itu mengamalkan. Nah, kalau itu dilaksanakan, ya kita itu aman, hidup itu aman, dunia sampai akhirat. Bahkan ayat tentang untuk
wabtaghi fima ataka wadarul, itu kan kita disuruh cari akhirat. Iya. Jangan lupakan dunia. Dunia. Walatan sana sih, Jangan boleh lupa dunia. Ada keseimbangan. Kita sukses di dunia maupun di akhirat. Ya. Kan gitu. Itu jelas jasmani, rohani harus dipenuhi sama-sama, seimbang. Ibarat biasanya orang makan 1 hari 2 kali atau 3 kali terus tidak makan. Iya. Ya, pasti akan sakit. Ya. Begitu juga rohani. Kalau hanya jasmaninya saja diisi, rohaninya nggak pernah diisi, pasti akan sakit jiwanya. Betul nanti. Ya, kita punya otak tadi harus diisi ilmu. Benar. Kita punya hati itu harus diisi kebaikan. Dan kita gitu punya amalan. Jasmani perut ini diisi. Iya. Tapi hari ini yang dipikirkan hanya perut. Ya, itu yang perlu kita rubah pola hidup kita. Jadi yang kita punya kebutuhan bukan hanya perut, iya. tapi ada hati, ada akal. Iya. Nah, itu kita supply semuanya. Harus seimbang. Harus seimbang. Nek mangan ping telu, nek gak ping telu misalnya sudah asam lambung, bagaimana dengan hati kita yang tidak diisi apa gak asam hati? Benar. Betul gitu kan, harus diisi semua. Kita kan rasanya tidak kering. Atau yang tidak suka belajar kan kering otak kita itu. Sia-sia diberi Allah itu rasanya, tidak dipakai untuk mikir kan itu ya. Masya Allah, ini banyak hal ya sahabat Jembermu ternyata yang perlu pontang-panting hidup kita. Jangan hanya mikir di perut saja ya. Benar. Tapi hati kita diisi, dipikiri juga, otak kita juga dipikiri. Jadi semuanya ada keseimbangan. Nah, jadi nanti ini membuat motivasi kita untuk belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran supaya kita benar-benar komunikasi dengan Allah. Tidak mengenal usia. Semuanya. Ini tidak mengenal usia. Kadang orang tua gitu, wes ojo kaya ibu wes bodoh aja kok berangkat ngaji. Jadi yang kecil saja didorong yang tua justru, padahal yang tua sekarang lebih banyak waktunya. Dan orang tua yang mohon maaf lebih cepat dipanggil. Walaupun tidak mesti ya. Harus dipersiapkan, monggo yang sudah tua-tua kapan lagi kita belajar gitu ya. Benar. Jadi belajar itu seumur hidup. Pemerintah kita wajib belajar sekian tahun. Kita orang Islam itu kan mulai dari ya buahin ibu sampai liang lahat itu tetap belajar. Nah, oke, katanya belajar juga bisa menunda pikun ya. Inilah Quran itu ya. Oke, terima kasih Ibu Dr. Siti Nur Samsiah SSMPD. Lupa tadi sampai nggak dikenalkan ya. Beliau ini ada di S1, S2 ada di Malang. Nah, jurusannya bahasa Arab. Jadi alhamdulillah saya ketemu dengan Bu Guru bahasa Arab dan sekarang aktif di Unmu ya. Iya, betul. Juga mengajar bahasa Arab, Lughatul Arabiyah. Everyday. Alhamdulillah. Monggo mungkin ada pesan-pesan khusus supaya lebih semangat lagi sahabat Jembermu ini. Iya. Ya, jadi ini merupakan suatu yang harus kita pahami bahwasannya bahasa Arab ini merupakan bahasa yang wajib kita pelajari. Ya, perlu diluangkan waktunya bagi kita semuanya untuk belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu bukan pada sekolah formal saja, kita bisa melalui dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran sambil belajar bahasa Arab, ya. Dan bagi kita semuanya, ya, semua umat Islam, ya, untuk menambah kehusuan sholat adalah bahasa Arab kuncinya untuk belajar. Termasuk di antaranya itu. Iya, karena untuk memahami bacaan-bacaan sholat kita, zikir kita, kuncinya adalah memahami bahasa Arab. Ya, begitu. Terima kasih, sahabat Jembermu. Hari ini kita sudah membuka wacana pikiran kita bahwa bahasa Arab itu hukumnya wajib untuk mempelajarinya. Monggo diberi tadi ya pesennya dari Ibu Nur Samsiah, diberikan waktu khusus untuk belajar bahasa Arab. Terima kasih ya, mudah-mudahan ini betul-betul membawa pencerahan kepada saya dan seluruh yang belajar di Jembermu, sahabat Jembermu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebagai pembawa acara. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya.
ya khususnya yang mengaku dirinya beragama Islam. Islam dengan kitab sucinya Al-Quran. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.